Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama saya Endang Artiati Swesti dalam tugas ruang kolaborasi 1.3 kelompok A, yaitu visi prakarsa perubahan kanvas Bagja. Masih bersama kami pengajar praktik kami yaitu Ibu Diah Indrayati SPD dan Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Ferry Yusufah Hindrawan SPD. Adapun anggota dari kelompok saya adalah Bapak Tobi, Ibu Afrita, Ibu Endang, Ibu Ani, dan Bapak Iras. Visi bersama yang telah kami diskusikan itu adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya lingkungan, berjiwa nasionalis, dan kreatif. Di sini prakarsa perubahan yang kami susun adalah menguatkan peserta didik yang berakhlak mulia dengan kegiatan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Adapun kami menyusun prakarsa perubahan ini dengan Bagja, yaitu B. Untuk buat pertanyaan utamanya pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk dapat menguatkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian tindakan penyelidikannya dengan cara mengamati secara langsung karakter atau perilaku peserta didik. Setelah itu, di huruf A adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya yang kami susun adalah aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menguatkan berakhlak mulia tersebut. Kemudian kami menyusun tindakan atau daftar penyelidikannya. Yang pertama, mencari referensi dari sumber lain tentang perilaku berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mencari contoh nyata tentang perilaku berakhlak mulia. Nah, berikutnya untuk G, yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang kami susun adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika perilaku berakhlak mulia sudah tercapai. Daftar tindakan atau penyelidikannya itu membuat deskripsi saat peserta didik berakhlak mulia. Nah, untuk J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang kami susun adalah apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan dalam menguatkan peserta didik dalam berperilaku berakhlak mulia. Tindakan penyelidikan yang kami susun adalah 1. Membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kemudian 2. Membuat catatan target yang akan dicapai dalam setiap minggunya. Untuk A, atur eksekusi. Pertanyaan yang kami susun adalah siapa yang bisa menekan dan memantau perilaku berakhlak mulia peserta didik dengan konsisten. Daftar tindakan atau penyelidikan yang kami buat yaitu mengajak semua warga sekolah untuk mengamati peserta didik dalam menerapkan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Presentasi dari kelompok A ini berjalan dengan lancar. Presentasi dimoderatori oleh Ibu Endang Artiati Swesti dan Bapak pematerinya yang mempresentasikan adalah Bapak Iras. Kemudian penanyanya dari presentasi kelompok A itu ditanggapi atau diberi umpan balik oleh kelompok B. Nah, di sini umpan balik yang diajukan ke kelompok A ada Bapak Suyono yang memberi pertanyaan apa langkah sederhana yang dilakukan untuk menguatkan peserta didik dalam berperilaku berakhlak mulia. Jawaban dari kelompok kami itu yaitu dengan melakukan pembiasaan, berdoa sebelum dan seberakhirnya pelajaran, kemudian sholat berjamaah, kemudian ada pembiasaan di hari Jumat untuk tadarus, untuk pembacaan Asmaul Husna. Selain pertanyaan dari Pak Suyono, ada juga pertanyaan yang dikemukakan oleh Ibu Neni Poncowati. Yang disampaikan adalah dalam prakarsa yang disampaikan yaitu menguatkan peserta didik berakhlak mulia, bagaimana menyusun indikator keberhasilannya? Kelompok kami menjawab bahwa standar
untuk indikatornya itu memang perlu dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Misalkan keberhasilan dari 5S adalah peserta didik dapat melakukan senyum, sapa, sopan, dan santun itu walau ada guru maupun tidak ada guru mereka melakukannya, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Amin Iskandar sendiri juga menanyakan tentang bagaimana jika pengamatan langsung terhadap karakter atau perilaku peserta didik tidak maksimal. Kemudian jawaban dari kelompok kami itu dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Di samping pengamatan juga ada rubrik-rubrik penilaian teman ataupun rubrik yang diadakan refleksi penilaian dari mereka masing-masing, apakah sudah tercapai atau belum. Begitu, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.